Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almanur Kahila dari kelas 11 IPS 2. Jadi di sini saya akan berceramah dengan tema larangan berpacaran dalam Islam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi sadri sabri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita dapat bertemu di pagi hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan besar kita, Nabi Muhammad SAW. Jadi di sini aku bakalan menyampaikan ceramah tentang larangan berpacaran. Seperti yang kita ketahui, kalau misalkan pacaran tuh kan dianggap sebagai hal yang biasa gitu dalam anak remaja saat ini kan, kayak ya pacaran tuh ya udah biasa aja gitu. Bahkan ada yang bilang juga kalau misalkan pacaran tuh sebagai penyemangat kita kalau misalkan kita lagi banyak masalah, lagi banyak pikiran gitu. Tapi menurut aku sendiri atau menurut pendapat banyak orang, kalau misalkan pacaran tuh dosa gitu atau dianggap sebagai hal yang gak baik gitu, karena akan membawa kita pada kehancuran gitu. Emang sih awalnya tuh enak, seru pacaran, tapi kan penyesalan tuh selalu ada di akhir kan. Terus ada yang bilang juga kalau misalkan tapi kan kita pacaran tuh nggak nyampe zina, nggak nyampe untuk melakukan hal yang kayak gitu kan. Tapi kan melalui SMS, melalui WhatsApp, melalui chattingan itu kan sebenarnya juga bisa disebut dengan zina loh guys. Mungkin bisa dibilang itu dikit tuh, cuma dosa kecil, tapi kan dikit-dikit menjadi bukit kan. Jadi itu bisa disebut dengan zina. Terdapat Allah bersabda dalam surat Al-Isra ayat 32, wala taqrabu zina innahu kana fisya wa as-sabila, yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Makanya guys, kita tuh dilarang pacaran. Dan di sini aku juga bakal menjelaskan tentang macam-macam zina. Zina itu ada apa aja sih? Jadi jenis-jenis zina itu ada banyak guys. Yang pertama ada zina al-lama. Jenis zina pertama ini adalah perbuatan keji yang berkaitan dengan panca indera. Apa aja sih panca inderanya? Yang pertama ada zina ain atau zina mata, yaitu ketika seorang memandang lawan jenisnya dengan rasa hawa nafsu. Terus yang kedua ada zina qalbi, yaitu zina hati, ketika memikirkan atau berimajinasi tentang lawan jenis dengan perasaan senang dan bahagia. Terus di sini juga zina hati itu kan pasti sering banget kan orang ngelakuin ini, kayak ngehalu gitu. Itu namanya zina hati guys, nggak boleh kayak gitu. Terus yang ketiga ada zina ucapan atau zina lisan, yaitu ketika membicarakan lawan jenis yang diikuti dengan perasaan senang. Jadi kalau misalnya kita ngomongin nih, misalnya kita punya ada orang yang kita suka, terus kita omongin gitu, tapi terus ngomonginnya tuh kayak seneng banget, itu nggak boleh ya guys. Terus yang keempat ada zina tangan atau zina yadin, itu terjadi ketika seorang dengan sengaja memegang bagian tubuh lawan jenisnya diikuti dengan perasaan senang. Terus yang kelima ada zina kaki. Zina kaki itu zina yang terjadi seorang melangkahkan kakinya menuju perzinahan, itu nggak boleh guys. Terus yang kedua ada jenis zina, yaitu zina muhsan. Jenis zina ini itu biasanya tuh yang telah menikah dan melakukan perselingkuhan hingga melakukan hubungan intim. Biasanya yang bukan mahram ya guys. Jadi ini termasuk zina muhsan. Terus yang ketiga ada zina ghairu muhsan. Zina ini dilakukan seorang yang belum terikat dalam pernikahan. Biasanya ini orang-orang yang berpacaran gitu, terus bisa mendapat godaan dan hawa nafsu yang tinggi sehingga mereka terlepas dan berbuat zina. Bahaya dan akibat buruknya zina itu apa sih guys? Jadi yang pertama tuh kita pasti dosa ya guys. Dosa itu dosanya besar gitu. Terus yang kedua adalah menghilangkan cahaya wajah. Terus yang biasanya tuh menghilangkan cahaya wajah itu biasanya
muka kita ini menjadi kusam gitu, terus gelap, terus juga nggak seger gitu guys. Terus yang ketiga ada pandangannya buruk. Terus yang keempat juga ada mendapatkan sanksi sosial jika perbuatannya diketahui oleh masyarakat, kayak dicambuk gitu guys. Terus yang kelima ada pelaku zina kan disempitkan hatinya oleh Allah. Yang keenam, Allah mencampakkan pelaku zina dan pembuatannya tidak pernah cukup atas semua yang telah dimilikinya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.